Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada, dimana pada malam ini kembali kita belajar firman kebenaran Tuhan di channel YouTube Jurnal Polisi Online, yang sudah selalu kita buat firman Tuhan supaya kita semakin mengerti bagaimana menyembah Tuhan sebenarnya. Saudaraku seiman, sekasih, sepadan, video ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kita bersama supaya kita belajar dalam firman kebenaran dan bersama-sama belajar. Karena kita sama-sama diproses oleh Tuhan supaya kita semakin mengerti bagaimana tujuan daripada ranah firman Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita punya cara menyembah Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, pada malam ini mari kita belajar firman kebenaran Allah yang tertulis Efesus 1, 15, 16, kemungkinan sampai 17. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Berikutnya adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dalam kemuliaan Kristus itu yang dimaksud dalam tujuan daripada firman Tuhan ini, kita percaya kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang kita percayakan sebagai Allah yang hidup, yang memberkati kita, yang akan menyelamatkan kita dari naungan dosa. Oleh sebab itu mari kita semakin belajar datang menunduk diri kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita dengan naungan kuasa Roh Kudus-Nya. Di mana pada firman ini saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ayat 15 mengatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Di saat Rasul Paulus menjabarkan firman kebenaran Tuhan pada jemaat domba Allah di Efesus, dia melihat iman jemaat dalam pelayanannya sudah mulai mengenal kebenaran Tuhan. Bahkan Rasul Paulus ikut juga berdoa supaya semua dimampukan dan dikuatkan menghadapi gejolak-gejolak kuasa kegelapan. Pengertiannya di dalam terakhir-terakhir ini saudaraku, dan barang siapa di antara kita yang menjabarkan firman kebenaran Tuhan, yang telah Tuhan utus kita menjabarkan firman-Nya bagi jemaat domba-domba Allah dimanapun berada, supaya kita mengerti, melihat domba dan jemaat Tuhan yang kita jabarkan firman kebenaran kepada mereka, supaya mereka menjadi pelaku firman Tuhan, supaya mereka penyertaan Allah bagi kehidupan mereka di dalam Tuhan, juga pun ikut kita berdoa. Kita doakan juga jemaat domba Allah yang dikatakan berdoa syafaat di rumah pribadi, lepas pribadi di antara kita yang menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak hanya menyuruh, sehingga kita bukan hanya memerintahkan. Kenapa Rasul Paulus berdoa hal itu? Manusia seseorang pun kata firman tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang tidak luput dari segala dosa. Ini pesan Tuhan ini malam ini kita buat di YouTube channel Jurnal Polisi Online, video ini supaya kita memahami bersama-sama tentang doa dalam kemuliaan Kristus. Doa dalam kemuliaan Kristus artinya saudara-saudariku, di saat kita datang menunduk diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur,
Sehingga dalam kemuliaan Allah ada terjadi dalam jaringan jiwa dan tubuh kita mengenal kebenaran Allah dengan naungan kuasa Roh Kudus-Nya. Banyak orang berkata, kenapa sih harus melalui naungan Roh Kudus dan percaya mengapa harus naungan Roh Kudus kita menyembah Tuhan sehingga Tuhan menyikapi doa dan ibadah kita. Roh Kudus artinya ialah Roh Allah yang kudus. Sehingga di firman Tuhan dikatakan Roh Kudus. Roh Allah sendirilah yang kudus menaungi kita, menguatkan kita, yang telah Tuhan curahkan kepada jiwa dan tubuh pemikiran kita, sebab daging dan tubuh kita adalah baik daripada Allah. Maka kita menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Mari belajar dalam kebersamaan, saling mendoakan, saling bersupport di dalam doa dengan naungan koneksi kuasa Roh Kudus. Maupun domba Allah, maupun jemaat Tuhan, maupun hamba Tuhan yang menjabarkan firman kebenaran, mari saling support dalam doa. Pengertiannya dari support dalam doa bukan hanya keibadahan raya, keibadahan kebaktian, bukan hanya itu. Melainkan berdoa kita di rumah pribadi lepas pribadi. Seluruh sidang jamaat domba Allah, kalau kita selalu menjabarkan firman kebenaran, mari dong kita doakan bersama. Supaya naungan tangan Allah oleh ilahinya selalu menyelimutinya semua. Bahkan domba jemaat Tuhan juga berdoa menundukkan diri. Saling mendoakan, saling support dalam doa. Dengan naungan Roh Kudus sehingga kemuliaan Allah semakin besar dalam kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Tuhan yang memampukan kita dengan naungan Roh Kudus-Nya sanggup datang kepada Tuhan, mengikuti jalan kebenaran daripada Allah untuk kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi, sehingga kita diberkati, bahkan di kelak kemudian semoga kita menjadi anak-anak daripada Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada Rasul Paulus menjabarkan firman kebenaran di Efesus, jemaat di Efesus, bahkan dia berkata, saya pun turut berdoa kepada Bapakku di dalam surga. Jadi kalau kita yang menjabarkan firman kebenaran, mari dong berdoa kita di rumah kita. Kita doakan mereka semua supaya Tuhan memampukan menghadapi gelombang arus kuasa kegelapan yang selalu manipulasi. Begitu cerdiknya kuasa kegelapan yang ingin memisahkan manusia dari kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita adanya kuasa Roh Kudus-Nya yang sudah terurai bagi kita, sehingga kita mari rendah hati kepada Tuhan, mari menunduk diri kepada Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga lawatan penyertaan tangan oleh ilahinya, keajaibannya, mujizatnya yang menyertai kita dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Percayakan Roh Allah yang kudus yang ada di tubuh kita, maka dikatakan Roh Kudus. Roh Allah yang kudus. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus, Dia yang kudus. Sehingga Tuhan Allah mengutus kuasa Roh Kudus-Nya bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memampukan kita menghadapi gelombang arus dunia. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi, biar lebih jelas kita memahami saudaraku, mulai dari 15 kita ulangi. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku. Ayat 16 mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Itu kata Rasul Paulus. Berarti kalau kita menjabarkan firman kebenaran kepada umat-umat yang percaya Yesus Kristus, mari dong kita doakan mereka di rumah kita.
Jangan hanya menjabarkan firman kebenaran. Kita doakan mereka supaya diberkati, supaya dimampukan. Ada koneksi doa kita kepada umat-umat Tuhan, supaya umat Tuhan juga mendoakan para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Jadi sehingga ada naungan koneksi kuasa Roh Kudus, sehingga kita dikuatkan oleh keajaiban tangan Allah sendiri. Ini momen Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan yang benar. Jadi kalau ada koneksi kita saling mendoakan, jemaat Tuhan, domba Allah, juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan mendoakan, sehingga dalam firman-Nya mengatakan semakin mengerti akan kebenaran Tuhan. Saya pribadi selalu membawa khotbah Tuhan di YouTube. Bukan hanya memerintahkan, malaikat saya bersujud berdoa syafaat kepada Tuhan, supaya naungan tangan Allah menjamah semua umat-umat yang percaya kepada Yesus dimanapun berada. Bahkan negara ini pun kita doakan juga. Bisa juga naungan doa kita Tuhan jawab, sehingga Tuhan Allah mengulurkan tangannya, membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh umat manusia yang percaya kepada Yesus oleh mukjizatnya, sehingga semua bisa mengingat Tuhan. Bisa dalam pengertian kata, saudara-saudariku, sanggup dan mampu menghadapi gelombang arus dunia. Oleh karena naungan doa kita, Tuhan jawab, sehingga Tuhan kuatkan seluruh sidang jemaat domba Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga semua dapat diselamatkan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari saling kebersamaan datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi bentuk apapun yang terjadi, yang kita hadapi di dunia ini, yang selagi masih bernapas di bawah kolong langit dan atas bumi, yang seturut Allah sendiri bagi kita. Mari belajar demi belajar. Percayakan naungan kuasa Roh Allah yang kudus. Maka dikatakan Roh Kudus, sebab Roh Allah itu kudus. Supaya kita mampu menghadapi arus gelombang dunia ini, supaya kita semua dikuatkan oleh kuasa keajaiban keilahian Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus Raja semesta alam, yang dikatakan naungan kuasa Roh Kudus, sehingga ada koneksi bersama datang kepada Tuhan. Jangan hanya di dalam keibadahan raya atau kebaktian malam ada kebersamaan kita berdua. Melainkan mari kita belajar demi belajar, berdoa di rumah masing-masing. Si domba Allah, si jemaat Tuhan mendoakan hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Dan begitu juga hamba Tuhan dan pelayan Tuhan mendoakan jemaat Tuhan domba Allah, sehingga ada kebersamaan dalam naungan doa, supaya kita mampu bersama-sama menghadapi bujuk rayuan kegelapan, mampu penguasaan diri, belajar demi belajar, sekalipun memang kadang tantangan itu banyak. Justru karena banyak tantangan, pengujian, pencobaan, pergumulan, sehingga firman Tuhan mengingatkan kita supaya percaya ada nama Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebersamaan mengerti akan kebenaran. Maka dikatakan seperti ayat 16, ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada roh hikmat dan wahyu, dan mengenal Dia dengan benar. Kalau kita ada kebersamaan antara domba Allah, jemaat Tuhan, bersama pelayan hamba Tuhan, ada sekutu koneksi doa,
sehingga kita semakin mengerti dengan benar menyembah Tuhan. Kalau sudah kita percaya ada naungan Roh Kudus, ada kebersamaan dalam doa, menurut firman perkataan Allah, kita mengerti Tuhan akan utus hikmat dan penghayyuan bagi dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin Tuhan dewasakan berjalan di dalam kebenaran Dia. Memang ada kesulitan terkadang, karena setiap manusia harus menghadapi pencobaan, pengujian, pergumulan. Justru karena ada pengujian, pencobaan, pergumulan, sehingga Tuhan kuatkan kita mengerti dengan benar menyembah Tuhan. Bisa menjadi pelaku firman Allah, melakukan hal prakteknya pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita, datang mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana Rasul Paulus yang mengajarkan firman kebenaran, ikut juga dia berdoa, mendoakan. Maka saya pribadi selalu buat jabaran firman Tuhan di YouTube, saya ikut juga mendoakan semuanya. Mari belajar kita berdoa sahabat di rumah kita masing-masing. Mari kita menjadi satu hati, saling support dalam doa. Walaupun berbeda tempat kita, walaupun kita tidak satu rumah, berbeda jauh jarak kita kan percaya. Selalu kita mengatakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada tidak mungkin segalanya. Walaupun beda daerah, walaupun beda tempat, kalau kita bersama dalam doa kita, mendoakan, saling mendoakan, ada koneksi naungan Roh Kudus mempersatukan di hadapan Tuhan, sehingga jamahan naungan Allah terjadi bagi kita dan menguatkan kita semuanya. Maka saudara-saudariku yang seiman sekasih sepadan, dimanapun saudara-saudariku yang percaya kepada Yesus, mari belajar firman kebenaran Tuhan. Berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya Tuhan hikmati kita. Itu saudaraku, supaya Tuhan mengutus penghayyuannya kepada kita, yang menguatkan kita, yang mempunyai kasih karunia hikmat, mengerti akan kebenaran Tuhan, dan akan mengerti bagaimana menyembah Tuhan yang sebenarnya. Karena Rasul Paulus pun di jemaat Efesus dilakukan begitu juga. Oleh sebab itu saudaraku seiman sekasih sepadan, pada malam ini Tuhan mengingatkan kita bersama belajar firman kebenaran, di mana video ini saudara-saudariku akan kita share supaya kita dapat menerima sebuah penghayyuan dari Tuhan, sebuah kasih karunia daripada Allah, sebuah hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama datang menyembah Tuhan dalam kebersamaan dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus oleh keajaiban mujizat yang nyata daripada Allah yang kita percaya, Raja alam semesta Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan segala isinya. Karena menjelang hari-hari terakhir ini kita lihat dunia ini mungkin sudah kita cermati bersama, mungkin kita sudah mengetahui bersama. Kalau sudah terjadi itu, kemana kita mengadu? Kalau sesama manusia sejauh mana yang bisa menolong? Tentu kepada Tuhanlah kita mengadu, supaya Tuhan kuatkan kita dan akan menerima kekekalan di kala kemudian. Sesuai dengan pernyataan firman-Nya, sidang penghakiman yang terakhir, yang dikatakan sidang keilahian. Bahkan di dunia ini kita selagi masih bernapas di bawah ruang langit dan di atas bumi, Tuhan berkati kita, Tuhan awasi kita, Tuhan selimuti kita dengan tangannya sendiri melalui Roh-Nya yang kudus. Maka dikatakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang kudus.
Rohnya diutus kepada kita, percaya kita, sehingga kita mengerti kebenaran Allah, sanggup melakukan menjadi di hal prakteknya, belajar demi belajar, supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu yang berbentuk perbuatan-perbuatan kegelapan yang enggak bisa dilihat mata kita sendiri. Kalau iblis bisa kita lihat, mungkin bisa kita lawan. Kuasa kegelapan itu tidak nampak, tetapi mereka sanggup mengganggu pemikiran kita supaya terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita supaya sanggup kita menghadapi gelombang arus yang begitu kejinya kuasa iblis yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun kita belum sempurna di hadapan Tuhan, tetapi marilah datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dalam naungan doa dan ibadah kita, apakah kita sempurna apa tidak, hanya Tuhan yang tahu. Apakah kita kudus di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kalau ada manusia mengatakan bahwa saya sudah sempurna di hadapan Tuhan dan kudus, itu bagi aku itu orang munafik. Karena Tuhan berkata, selalulah rendah hati kepada Tuhan. Yang mengetahui kesempurnaan kita di hadapan Tuhan, yang mengetahui kekudusan kita kepada Tuhan, hanya Tuhan Allah sendiri yang tahu, saudara-saudariku. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, marilah berseru kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, saudara-saudariku, mari datang kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih berikan kesempatan sama kita. Yang suami istri di rumah, mari belajar berdua kepada Tuhan. Undang kuasa Roh Kudus supaya semua diberkati. Belajar firman Tuhan di rumah, sebab firman adalah benteng segala kehidupan di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan membantu kita. Doa adalah dua arah hubungan komunikasi antara manusia dengan Allah. Karena langsung lidah dan bibir kita berkata kepada Tuhan dalam naungan doa kita. Firman menjadi benteng segala kehidupan kita, mengerti, belajar demi belajar dalam kebenaran, apapun tantangan itu, saudaraku. Oleh sebab itu percaya diri kita, mari datang rendah hati kepada Tuhan, mari datang kelemah lembutan kepada sesama. Percayakan Roh Kudus yang ada di jiwa pemikiran kita, supaya kita mampu menghadapi arus gelombang dunia atas penyertaan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Di mana Rasul Paulus melihat iman-iman jemaat domba Allah di Efesus, atas dia menjabarkan firman kebenaran Allah kepada mereka, sehingga iman itu tumbuh. Bertumbuh iman mereka, di mana Rasul Paulus mengatakan melihat mereka berdoa begitu benar, sehingga Rasul Paulus juga terharu, ikut dia mendoakan supaya jemaat domba Allah itu mampu menghadapi berbagai gelombang arus dunia yang terjadi pada zaman nenek moyang kita dulu. Jadi sekarang yang Tuhan jadikan sebagai Rasul Paulus ialah yang menjabarkan firman kebenaran, itu yang dikatakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta. Di hari-hari terakhir ini yang mengerti, mengenal kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita, mari bersama-sama satu koneksi dalam doa dimanapun saudara-saudariku berada. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil, karena Tuhan yang maha tahu semuanya. Bisa menjadi satu koneksi dalam doa kita, saling support dalam doa, saling mendoakan.
Jemaat domba Allah pun mendoakan hamba pelayan Tuhan. Hamba pelayan Tuhan pun mendoakan domba-domba jemaat daripada Allah. Itu sekarang pesan-pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Supaya kita mampu, sanggup, selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan bumi ini oleh seturut Tuhan. Pergumulan, pengujian, pencobaan, tetap itu kita hadapi sebelum Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya. Sebelum Tuhan memisahkan roh pernapasan kita dengan daging dan tubuh kita, itu tetap harus kita lintasi. Tujuan daripada anak firman Tuhan supaya kita tetap bertekun kepada Tuhan, sehingga mampu kita menghadapi oleh karena naungan jamahan tangan Allah, uluran kasih setia daripada Tuhan atas belas kasih-Nya kepada umat-umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini secara durasi singkat, marilah kita pahami firman Tuhan. Belajarlah dengan Roh Kudus. Mari belajar berdua bersama-sama di rumah. Ibadah raya, kebaktian malam, bahkan di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Mari bersatu dalam doa. Percayakan Roh Kudus membimbing dan mengajari kita, mendoakan kita, sehingga kita mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya, yang benar. Ini Tuhan pesankan menjelang hari-hari terakhir ini. Dengan kita belajar bersama malam ini, naungan roh hikmat pengertian daripada Tuhan, dengan naungan Roh Kudus daripada Allah oleh keajaibannya. Dimanapun saudara-saudariku nanti saya share Facebook ini, mari kita dalam kebersamaan berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur, supaya kita semakin kuat mengerti akan kebenaran Tuhan. Tolong saudara-saudariku ini di-share, di-like saudaraku kepada sesama yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita semua memahami dan belajar bersama. Di sini tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama. Kemungkinan banyak orang buat channel TV, di-like, di-share, di-subscribe katakan. Saya tidak pernah meminta itu. Kalau Anda merasa silakan. Tidak ada saya mengambil keuntungan pribadi di sini. Inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita semua yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari menyatu hati dalam Tuhan, berdoa tulus kepada Tuhan, rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama. Tapi dalam pribadiku, kalau sudah Roh Kudus saya percayakan dalam hidupku, pasti Roh Kudus mengubahnya semua, yang menjadi lebih baik dan dewasa dalam kehidupan dan menyembah Tuhan di dalam kebenarannya. Inilah terakhir ini, malam ini saudaraku, firman Tuhan kita sampaikan, di mana kita share nanti nih. Mari belajar bersama kepada Tuhan, supaya penyelamatan tangan Allah dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, percayakan Roh Kudus dengan Tuhan Allah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Mari belajar melakukan hal prakteknya kepada Tuhan. Hendaklah pelaku firman Allah, jangan hanya pendengar. Inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita semua hari-hari terakhir ini, di mana pada malam ini saudara-saudariku, sepertinya tadi Tuhan mengingatkan aku supaya ini harus saya buat. Karena kalau sudah Tuhan mengingatkan, mau tak mau saya buat, saudara-saudariku. Karena ini kita belajar firman Tuhan. Kalau sudah Tuhan mengingatkan dengan renungannya, mari belajar bersama kita. Kita share di Facebook semuanya. Mari menundukkan diri, saudara-saudariku. Kalau Anda pun menonton ini nanti dalam naungan doa, kita semua menundukkan diri, dimanapun saudara-saudariku yang menonton video ini. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, yang kami agungkan, yang kami semua sembah dengan rendah hati dan segala hormat pada malam ini Tuhan. Lidah dan bibir berkata di hadapan Tuhan, jiwa dan tubuh pemikiran yang terarah di hadapan daripada Allah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas naungan tangan Allah yang mengajari kami bersama. Bahkan yang menonton video ini Tuhan, ajari mereka semua dan hikmati kami bersama.
naungan tangan da ilahi mula yang menjadi kekuatan kami. Bahkan Tuhan, kami mau tidur di tempat ini, memohon di hadapan daripada Engkau, jagai kami semua, selimuti kami semua, dan pagari Tuhan seisi rumah ini. Semuanya hidup kami serahkan di tangan daripada Allah. Oleh ilahi mula Bapa, aku percaya yang menyertai kami. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus aku berdoa dan percaya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, amin.